kelompok paham. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu metode untuk mencari suatu akar persamaan non-linier, yaitu metode bisection. Nah, dapat kita asumsikan bahwa metode ini merupakan suatu fungsi bilangan real, di mana fungsi tersebut kontinu pada interval tertutup A dan B, dan hasil perkalian fungsi tersebut lebih kecil daripada 0. Kemudian ada beberapa syarat yang digunakan dalam metode bisection. Yang pertama yaitu di mana f adalah fungsi dari suatu himpunan bilangan real yang dipetakan pada himpunan bilangan real. Kemudian syarat yang kedua yaitu adalah f kontinu pada interval a dan b. Untuk syarat yang ketiga yaitu di mana fungsi a dikali fungsi b itu akan kecil daripada 0. Nah, kemudian untuk algoritma pada metode bisection yang pertama yaitu kita harus mendefinisikan bahwa C sama dengan A tambah P per 2. Kemudian yang kedua yaitu jika B dikurang C kecil atau sama dengan epsilon, maka C adalah akar dan iterasi akan berhenti. Maksudnya di sini adalah apabila C sudah memiliki perkiraan akar yang mendekati atau akurat, maka iterasi akan berhenti. Kemudian untuk algoritma yang ketiga yaitu jika signifikan FB dikali signifikan FC kurang atau sama dengan 0, maka A sama dengan C atau B sama dengan C. Kemudian kembali ke algoritma yang pertama. Nah, kemudian pada metode bisection terdapat formula error seperti berikut. Nah, di mana formula ini digunakan untuk menentukan jumlah iterasi yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat akurasi tertentu. Nah, biasanya kita akan menetapkan toleransi error terlebih dahulu dan kemudian kita dapat mencari nilai n yang memenuhi. Nah, kemudian juga untuk mengetahui banyak iterasi, kita juga dapat menggunakan formula seperti berikut, di mana n besar sama dengan log B dikurang A per C per log 2. Oke, kemudian kita dapat melakukan komputasi untuk metode bisection menggunakan aplikasi Maple. Nah, di sini dapat kita lihat komputasinya. Pertama, di sini kita akan ketik restart, kemudian kita akan masukkan digitnya itu 6. Kemudian juga untuk fungsinya sendiri yaitu 2x pangkat 6 dikurang 3x dikurang 2, di mana A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan 2. Kemudian kita gunakan epsilonnya yaitu 1e dikurang 3. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat bahwa jumlah iterasi yang digunakan itu ada sebanyak 10. Baik, saya akan menjelaskan nomor 2 tentang metode Newton. Metode Newton membutuhkan satu nilai awal yang diketahui. Untuk nilai awalnya xn, maka diperoleh bentuk umumnya xn tambah 1 sama dengan xn dikurang f xn per f aksen xn, dan n sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, dengan f aksen xn tidak sama dengan 0. Untuk mencari error dapat dicari dengan menggunakan error pendekatan, yaitu alpha dikurang xn sama dengan xn tambah 1 dikurang xn lebih kecil dari epsilon. Lakukan iterasi sampai menemukan batas error yang memenuhi syarat. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang metode Newton dalam bentuk komputasi. Berikut adalah bentuk komputasinya, dan di sini kita akan menentukan fx-nya. Fx-nya itu 2x pangkat 6 dikurang 3x dikurang 2, dan kita akan turunkan menjadi 12x pangkat 5 kurang 3. Selanjutnya dapat kita lihat bahwasannya x0 sama dengan 1,0 itu dapat diambil dari nilai awalnya. Maka kita juga dapat lihat bahwa iterasinya itu sebanyak 5,
dan akar yang paling mendekati itu sekitar 1,1857 dengan errornya 3,000 E pangkat 5. Itu sama saja seperti 3 kali 10 pangkat negatif 5. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode secant. Metode secant sendiri membutuhkan dua nilai awal yang diketahui, yaitu x0 dan x1, sehingga kita peroleh bentuk umum dari iterasi metode secant, yaitu xn tambah 1 sama dengan xn dikurang fxn dikali xn dikurang xn kurang 1 dibagi fxn dikurang fxn kurang 1 dengan n-nya besar sama dengan 1. Nah, untuk memperoleh nilai errornya sendiri dapat kita peroleh dengan nilai mutlak dari alfa dikurang xn kurang 1, aproksimasi dengan nilai mutlak xn dikurang xn kurang 1 kecil sama dengan epsilon, atau bisa juga kita peroleh dengan nilai mutlak dari xn tambah 1 dikurang xn kecil sama dengan epsilon. Nah, kemudian kita lakukan iterasi sampai mencapai batas error yang memenuhi syarat. Nah, kemudian untuk contohnya sendiri bisa kita lakukan dengan cara manual, atau bisa juga kita lakukan dengan secara numerik menggunakan aplikasi Maple. Bisa dilihat sendiri untuk pengaplikasiannya pada gambar, yaitu pertama restart, kemudian kita buat digitnya sama dengan 6, kemudian fx-nya untuk fungsinya sendiri yaitu 2x pangkat 6 dikurang 3x dikurang 2, x0-nya sama dengan 1, x1-nya sama dengan 2, kemudian epsilonnya 1e min 3. Nah, kita lakukan dengan cara looping, yaitu sehingga kita peroleh nanti sebanyak 8 iterasi. Demikian metode secant dari saya. Nah, perbandingan dari 3 metode ini adalah metode bisection lebih banyak menggunakan iterasi dibanding metode lain. Dapat dilihat di contoh bahwa metode bisection membutuhkan 10 iterasi. Dan dapat dilihat juga dari contoh bahwa nilai error dari metode bisection itu lebih tinggi dibanding metode-metode lainnya dengan menggunakan fungsi yang sama. Nah, untuk metode Newton dan metode secant lebih sedikit menggunakan iterasi, dan untuk metode Newton itu lebih adalah metode yang paling sedikit menggunakan iterasi dibanding dua metode lain. Namun metode ini memerlukan dua evaluasi fungsi per iterasi, yaitu fungsinya dan turunan fungsinya. Dan juga ini merupakan kelemahan dari metode Newton, yang mana beberapa turunan dari fungsi itu pasti rumit untuk ditemukan. Nah, metode secant memang dia membutuhkan lebih banyak iterasi daripada metode Newton. Namun metode dapat dilihat dari metode secant ini dari contoh kalau errornya itu lebih kecil dibanding yang lain, gitu. Yang mana artinya di sini adalah nilai akar pendekatannya itu semakin akurat dengan nilai eksaknya. Kemudian juga metode secant hanya perlu satu evaluasi fungsi untuk mempertahankan nilai fungsi xn kurang 1 yang lain, sehingga waktu yang dibutuhkan per iterasi itu lebih sedikit. Nah, untuk metode mana yang lebih baik, yang lebih bagus, mungkin untuk menemukan nilai akarnya itu metode secant ya, karena errornya yang paling kecil dan sudah pasti nilai akarnya juga lebih akurat dibandingkan yang lain. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi metode bisection, Newton, juga metode secant dan perbandingannya, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu menurut kami
Metode yang paling baik dan akurat adalah metode second, karena dapat dilihat bahwa metode second memerlukan waktu singkat untuk mendapatkan nilai akar pendekatan dan memiliki error yang paling kecil dibandingkan dua metode lainnya. Namun, keputusan tentang metode mana yang harus digunakan bergantung pada faktor-faktor lain seperti kesulitan dalam mengevaluasi absen XN dan bergantung pada kemudahan penggunaan bagi manusia. Metode Newton sangat mudah diprogram dan dipahami, tetapi akan bermasalah dengan absen XN yang rumit. Metode second mungkin akan lebih cepat saat di running di komputer. Terima kasih. Sekian hasil presentasi kami. Semoga kalian paham.